Oke, kembali lagi di seputar komunitas. Kali ini part kedua untuk perihal Kopdar di Klaten itu informasinya seperti apa. Ini langsung sama Pak Pembina sama Pak Penasehat ya Pak ya? Ya. Penasehat sama Ketua 2 Bapak Sigit sama Bapak Peking, Heri Peking. Mungkin bisa untuk mengedukasi buat teman-teman perihal gimana sih caranya Kopdar, dan untuk kan kemarin juga ada surat layang itu nanti nanti langsung bisa dijelaskan. Mungkin monggo mau dijelaskan dirinci untuk dari teman-teman mengedukasi gimana caranya. Mungkin monggo siapa dulu? Edukasi penyampaian surat yang kemarin ya. Ya, Monggo Pak Heri, untuk yang surat kemarin yang sempat kita terbitkan sebagai surat pengantar ke Polsek untuk izin perihal Kopdar, itu ada sebagian Polsek yang salah tanggap kalau itu izin acara event Kopdar Cup ataupun anniversary. padahal kita cuman Kopdar rutin aja. Ya mungkin itu miskomunikasi penyampaiannya. Nah, ini nanti di sini kita menjelaskan untuk dari teman-teman kalau menghadap ke Polsek itu nanti penjelasannya seperti apa. Monggo disimak, jangan di skip pokoknya sampai selesai videonya. Monggo Pak. Monggo langsung Pak. Terima kasih untuk waktunya masih bersama komunitas ya. Di sini kita menerangkan bahwasanya gimana caranya menghadap ke Polsek ataupun Polres buat kedepannya untuk perizinan. Nah, ini kita menyikapi surat izin kemarin, surat izin pemberatan Kopdar yang kalau kita sendiri udah paham bagaimana itu Kopdar, tapi kemarin ada beberapa rekan-rekan yang mencoba menyampaikan surat pemberitahuan itu bahwasanya pemberitaan Kopdar itu yang rutin biasa dilakukan setiap klub, tapi sebelum masa pandemi ini itu biasa kita lakukan. Tapi setelah ada keadaan seperti ini kita masih bisa untuk Kopdar, dan kemarin dapat himbauan kita sudah koordinasi dengan Dikyasa. Hanya syarat-syarat Kopdar sudah ada di selebaran surat pemberitaan tersebut dari beberapa poin, mungkin sampai 10 poin ya Pak. Ya. Nah, itu yang intinya tips trik untuk maju ke suatu polsek ataupun menghadapi bapak-bapak dari kepolisian, yaitu kita pertama yang mengajukan surat itu harus paham isi dari surat itu apa, dari misi kita apa. Jangan kayak kemarin kita dapat laporan, Pak, kita lapor ke polsek dengan menyodorkan surat seperti ini. Ya mungkin bapaknya dari polsek juga belum memahami, cuma berdasarkan prosedur seperti biasa aja, dikiranya kita mau bikin event. Nah, terus disuruh kembali besok Senin menghadap ke Kanit Intel. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya bisa terselesaikan hari itu juga. Itu kan intinya kita pemberitahuan, bukan mau bikin event ataupun acara besar apa ya. Kita udah di peraturan itu udah ada. Kita Kopdar dari jam 8 sampai jam 11 itu keadaan sudah harus steril. Terus sekitar 10 sampai 20 anggota dari klub. Nah, itu nanti seumpamanya klubnya ada 20 ya monggo nanti dijadwal apapun gimana Kopdarnya itu. Yang penting kita menurut himbauan aja 10 sampai 20 unit motor maupun bikers. Nah, setelah itu kita untuk berkerumun ataupun bergelombalnya kita juga sudah arahkan masing-masing klub untuk tidak saling berjajar ataupun seperti Kopdar sebelumnya. Kita ada jaga jarak, dan itu juga kita harus pakai masker, itu sudah kita penuhi. Sebenarnya himbauan itu kalau kita membaca, kalau kita sendiri udah paham, tapi ternyata kemarin dari pihak Polsek juga belum paham, miskomunikasi mungkin. Jadi mungkin tipsnya oke, kita bayangkan di suatu kita datang ke Polsek, mungkin menghadapinya tata caranya kita bicara, buka omongannya gimana itu Pak. Jadi masuk kita ketemu langsung siapa dulu? Ya pertama kan mesti di suatu polsek mesti kan ada
SPKT penjagaan. Nah, itu yang perlu kita lapori pertama kali. Oh ya, bahwasanya Ya, pertama sebelumnya itu kita juga harus apa ya? Style kita juga harus rapi sopan. ya. Nah itu Sepatu, teman-teman, uniform klub, celana dan panjang. celana panjang. Masanya kemarin kita juga masih banyak menyikapi, kita ngajak rekan-rekan coba ke Polres, itu masih pakai sandal jepit. Masih ada yang pakai Kaosan lah, celana pendek. Waktu itu kita suruh pulang, suruh ganti, masuk lagi. Nah itu yang pertama adalah tata cara good looking kita itu juga harus kita jaga. Jadi jangan sampai udah sampai puasa kita suruh pulang gara-gara kita pakai sandal jepit sama celana pendek aja. Terus kita lapor ya di ruang pertama itu, kita sampaikan maksud dan tujuan kita, kitanya juga harus tahu, kita juga harus jelas menyampaikan ibaratnya ingin mengajukan untuk izin, hanya izin saja, pemberitahuan. Kalau yang saat ini kita cukup pemberitahuan. Makanya pemberitahuan itu tidak harus 1 bulan sebelumnya. Kalau 1 bulan sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya itu perizinan. Nah, ini kan kita coba menerangkan pemberitahuan bahwasanya kita bisa kopdar seperti biasanya, tapi dengan prosedur yang tertulis di surat pemberitahuan itu. Nah, jadi nanti kita mungkin harus menerangkan per poin. Kalau Bapak yang kita hadapi, Pak Polisi yang kita hadapi di depan belum paham, kita harus paham. Jadi benar-benar kita mempelajari, jangan asal bawa tok. Nah, itu kemarin yang rekan-rekan beberapa yang udah maju ke Polsek kasusnya seperti itu. Ya, jadi untuk dipahami dulu dan kita juga harus jelas kita niat kita mau apa itu juga kita bisa menyampaikan. Jadi memang ini agak sedikit ribet dan rumit ketika memang dari teman-teman belum pernah. Nah, ini adalah momen buat kalian buat belajar menghadapi, dalam arti kan suatu saat mungkin kalian izin acara, izin kopdar. Nah, itu nanti ketika kalian mungkin ini izin pemberitahuan yang sepele ya, Pak ya, sepele, ringan tapi banget. Kelihatannya sepele, tapi kalau yang belum pernah ya ribet, merasa ribet. Tapi ini bisa menjadi tolak ukur. Ayo dari kecil, ini event kecil, kecil lingkup per klub ya, itu per klubnya sendiri. Kalau itu ya, nah toh nanti juga keberuntungan buat kalian semua yang sering kopdar. Kadang-kadang kan patroli datang, ini lagi ngapa begitu ya, Pak. Ketika kita udah datang ke Polsek, tahu sama bapak-bapak, terus bapak-bapak polisi, terus juga kenal sama bagian kanitnya juga ya Pak ya, bagian intel. Nah itu yang sering terjun ke lapangan, ketika sudah kenal ya mungkin sudah terbiasa kayak gitu. Yang penting intinya untuk bawa surat pemberitahuan tersebut, kita pertama tahu benar isi yang kita bawa. Setelah itu kan ada kepada ke Bapak Kapolsek, yaitu nanti mungkin dari pihak Intel terus melanjutkan ke Pak Kapolsek. Yang penting cuma kita pemberitahuan aja, udah bisa kopdar tapi dengan protokoler yang sudah disebutkan di surat pemberitahuan. Nanti juga dari surat pemberitahuan kan juga itu juga sudah tahu bahasanya ini anjuran dari Polres ya Pak ya, bahasanya untuk kita menghadap ke Polsek. Jadi kalau dari teman-teman menerangkannya detail dan juga tahu maksudnya, insya Allah dari pihak kepolisian juga tahu kayak gitu. Yang lebih penting, peraturan yang ada di surat pemberitahuan itu kemarin sudah kita koordinasikan dengan pihak Digasa. Iya. Kita beberapa pengurus kemarin setelah ada himbauan maklumat dari Kapolri pencabutan larangan untuk berkerumun. Nah, terus ada masukan dari rekan-rekan bahwasanya mungkin dari Kota Solo, Jogja udah pada kopdar seperti biasa, makanya kita kan bernaung di bawah kepolisian. Jadi kita berusaha untuk tertib, protap. Terus kita maju. Kemarin ada beberapa rekan juga kirim pesan, Pak ini udah dicabut maklumatnya, udah ada yang kopdar. Nah ini untuk kompol gimana? Terus saya stop dulu, kita pending dulu, kita konsultasi dengan pihak yang berwajib. Kita beberapa pengurus datang ke Digasa ngasih arahan seperti itu, ngasih himbauan seperti itu, yang intinya bisa kopdar nanti pemberitahuan ke Polsek setempat. Nah makanya setelah ada surat tersebut kita bawa, kita terangkan ke
jajaran ke polsek, nanti arahnya gimana kita manut. Yang penting dalam kopdar itu ada satu penanggung jawab, baik itu ketua maupun yang mengajukan. Biasanya yang mengajukan nanti dimintai nomor kontak person. Setelah itu lebih baik lagi untuk yang mengajukan minta ini intelnya siapa, ataupun mungkin Pak Wakapa, Pak Kapolsek sendiri minta nomornya, nggak masalah. Kita bentuk tanggung jawab. Setelah kopdar kita foto. Bahwasanya kita sudah menuruti aturan, jaga jarak, ya. pakai masker ataupun kaos tangan, tidak ada miras, parkir rapi, tidak ada blayer atau gimana. Nah itu kita kirim ke Bapak Kepolisian yang di wilayah kita kopdar. Ya. Nah, itu bentuk tanggung jawab dari benar-benar kita kula nuwun ya ana bukti nih. Harapannya ketika kalian protokol sudah kalian lakukan, kalian laksanakan, kalian juga sudah share, sudah WA-an sama pihak ke polsek setempat, yaitu menjalin silaturahmi yang lebih dekat lagi. Itu juga nanti efeknya kembali ke kalian yang bisa merasakan besok kalau memang sudah jenjangnya lebih jauh lagi kayak gitu, sudah terbiasa wirawiri polsek, besok kedepannya wirawiri polres untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Miskomunikasi itu memang biasa ya, kembali lagi ke kita gimana kita berkomunikasi dengan baik, komunikasi yang benar, paling enggak bahwa teman 2 orang atau maksimal 3 lah kayak gitu, untuk di situ bisa saling sharing kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngomong, nanti ajak ketuanya atau siapanya yang biasanya bisa ngomong, kalaupun itu bisa dilakukan kayak gitu tipsnya. Ini Pak Sigit apa sebenarnya kita kemarin masih mau berusaha untuk membantu rekan-rekan dalam hal kopdar. Kemarin sudah kita bentuk, kita koordinasi dengan pihak Dikiasa, sudah kita mau bagi untuk saya sendiri membuka izin, membuka rembuk wilayah Polsek Kota dan Klaten Utara. Untuk Pak Sigit di Madeni dari mungkin Gondang sampai Prambanan. Terus untuk kemarin yang kita tunjuk Pak Humas daerah Medan, daerah Cawas, untuk Pak AD1 wilayah Medan. Sebenarnya mau kita seperti itu, tapi atas saran dari Dikiasa kok ndak ada orang belajar ngadepi kita yang dimitrakan. Nah itu makanya kita bikin format peraturan seperti itu biar itu dari teman-teman bisa langsung terjun ke lapangannya. Kalaupun memang besok endingnya dari kepolisian, dari polsek setempat ibaratnya belum paham, dan dari teman-teman sudah mengusahakan dan itu belum ada titik ketemu, mungkin bisa laporan, dan mungkin alternatif terakhirnya nanti dari pengurus ya Pak ya, yang membantu kayak gitu. Tapi dimohon buat teman-teman berusaha dulu lah kayak gitu. Itu bukan gimana-gimana, tapi emang itu buat belajar dari teman-teman semua. Yang perlu ditekankan rekan-rekan, besok itu kalau mulai besok atau mungkin besok maju kan hari Selasa atau Rabu ada kok ini ada beberapa klub minta pemberitahuan semua. Itu emang nanti perlu ditekankan, perlu dibicarakan bahwasanya ini wilayah kopdar untuk Polsek Kota, ada beberapa klub yang kopdar di wilayah hukum Polsek Kota. Untuk Klaten Utara juga, itu makanya harus bisa menerangkan. Nanti ndak khawatirnya pemahaman dari pihak kepolisian sama-sama. Nah, itu kan lain-lain. Kita belajar tertib untuk masing-masing klub, belajar untuk membuat izin, menyampaikan pemberitahuan itu tadi. Jadi bisa disampaikan seperti itu ya dari teman-teman. Pokoknya kalau ada apa-apa dalam perjalanan kalian, jangan sungkan untuk menghubungi pihak pengurus atau di grup juga bisa. Itu Pak Sigit ada yang disampaikan sudah. Poin apa lagi Pak Peking? Sudah. Pak Heri? Saya kira untuk bahasan ini pemberitahuan itu aja dulu. Pemberitahuan ya, mungkin kita lihat beberapa hari ke depan perkembangannya seperti apa. Semoga dari teman-teman bisa mendapat pelajaran
untuk khususnya untuk menghadapi kalian bersilaturahmi kepada pihak kepolisian itu seperti apa, atmosfernya seperti apa. Harapannya kalian bisa terbiasa dan itu sebagai bekal kalian suatu saat dilalai kalian pingin mengadakan event akan hajatan yang besar, itu proses itu adalah pondasi kalian buat besok kedepannya kalian mengadakan suatu acara besar. Jadi tolong benar-benar kalian ini buat poin buat pembelajaran dari semuanya. Kita juga di sini masih belajar, dari teman-teman masih belajar semuanya, belajar untuk berkomunikasi, bermitra polisi dengan baik dan benar. Oke, itu dulu kita sebagai pengurus dan seputar komunitas. Mohon pamit. Nanti kalau ada apa-apa kabar-kabar. Terima kasih. Selamat sore.